Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andrian, NIM 2018-33066 dari kelas 5B PGSD, mata kuliah Pakem IPS. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP. Untuk kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Untuk A, kompetensi dasar. Untuk KD 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruh terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk KD 4.2, menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruh terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk yang B, tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama, siswa mampu memahami interaksi sosial. Untuk yang kedua, siswa mampu memahami bentuk-bentuk interaksi sosial. Untuk yang ketiga, siswa mampu memahami apa bentuk-bentuk interaksi sosial. Siswa diharapkan mampu memberikan contoh bentuk-bentuk interaksi sosial di kehidupan sehari-hari. Untuk yang C, media pembelajaran. Untuk medianya yaitu gambar interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Untuk D, materi pembelajaran. Untuk yang pertama, mengetahui interaksi manusia di lingkungan sekitar. Untuk yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk interaksi sosial. Untuk yang ketiga, menyebutkan contoh bentuk-bentuk interaksi manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang E, metode pembelajaran. Yang pertama, model pembelajarannya yaitu discovery learning. Untuk yang kedua, pendekatan. Pendekatannya yaitu scientific. Untuk F, langkah-langkah pembelajaran. Untuk kegiatan pendahuluan, guru memberikan salam dan mengkondisikan kelas agar siap pembelajaran. Seorang siswa dimintai untuk memimpin doa. Guru mengecek absensi kedatangan siswa. Untuk kegiatan inti, guru menjelaskan tentang materi, interaksi sosial, dan contoh interaksi sosial. Guru membentuk kelompok terdiri atas 3-4 siswa. Guru menunjukkan ketua perwakilan kelompok untuk memahami tugas kelompok yang harus dikerjakan. Siswa bersama teman kelompok berdiskusi tentang contoh bentuk-bentuk interaksi sosial di kehidupan sehari-hari, dan hasil pengamatan ditulis di lembar kertas. Perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk menjelaskan hasil tugas kelompok. Yang terakhir, guru membahas hasil diskusi. Untuk kegiatan penutupan, guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Evaluasi. Yang terakhir, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak akan mengabsen kehadiran kalian ya. Hari ini hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Siapa yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar interaksi sosial. Di sini, siapa yang sudah tahu apa itu interaksi sosial?
belum tahu, Bapak akan jelaskan tentang interaksi sosial. Untuk yang pertama, interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek memengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkutkan hubungan antara orang per orang dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada 3 macam, yaitu yang pertama, interaksi individu antar individu. Yang kedua, interaksi individu antar kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok antar kelompok. Di sini Bapak akan jelaskan yang pertama, yaitu interaksi individu antar individu, yaitu hubungan timbal balik atau komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Seperti contoh, saat dokter mengobati pasiennya. Yang kedua, interaksi penjual dan pembeli di pasar. Untuk bentuk-bentuk interaksi yang kedua yaitu interaksi individu antar kelompok, yaitu interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan sekumpulan orang lain. Contohnya, saat Pak Guru mengajar murid-muridnya di kelas. Contoh yang kedua, kepala desa berpidato kepada rakyatnya. Untuk bentuk-bentuk interaksi yang ketiga adalah interaksi kelompok antar kelompok. Bapak akan jelaskan, yaitu hubungan sosialisasi atau komunikasi antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Seperti contoh, pertandingan sepak bola antar negara. Untuk contoh yang kedua, pertandingan voli antar desa. Sampai sini paham anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Kalau sudah paham semua, Bapak akan berikan soal. Untuk dikerjakan, Bapak beri waktu 10 menit. Untuk soal yang pertama, proses hubungan timbal balik antar orang per orang atau kelompok disebut. Untuk soal yang kedua, ada kontak dan komunikasi merupakan. Yang ketiga, sebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Untuk yang keempat, guru sedang mengajar murid-muridnya. Penceramah dengan peserta seminar merupakan contoh bentuk interaksi sosial. Untuk yang terakhir, sebutkan 3 hal yang menghambat interaksi sosial. Bapak tunggu ya. Udah selesai anak-anak? Kalau udah selesai, yuk mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antar sesama manusia yang saling memengaruhi satu sama lain, baik itu dalam hubungan antar individu, antar kelompok, maupun individu dan kelompok. Maka kita sebagai manusia yang hidup
bermasyarakatan harus menyadari bahwa kita hidup tidak mungkin sendirian. Untuk itu, marilah kita menjadi warga masyarakat yang baik dengan berinteraksi antar individu dengan individu lain, antar individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok, agar terjalin persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak rasa untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Hati-hati kalau pulang, langsung pulang ke rumah ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.